Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk dan hidayah, maka tidak akan pernah ada yang menyesatkannya. Wa ma yadlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Mary Damayanti dari akun Tansi Syariah 1D. Saya di sini akan menjelaskan tafsiran dari surah Al-Humazah. Ada sebuah surah dalam juz 30 Al-Quran. Saya yakin teman-teman sudah menghafalnya, tetapi masih banyak yang tidak mentadaburinya, tidak merenungi kandungan-kandungan makna ayat ini atau ayat-ayat dalam surah ini. Surah ini diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Di dalam tafsir sekaligus terjemahan, wailul berarti memiliki banyak makna, yang artinya adalah kecelakaan, kehinaan, penyiksaan, kerendahan. Segala macam makna yang bisa menyusahkan seseorang bergabung di masalah atau dalam kalimat wail. Seperti misalnya dalam ayat lain, wailul lil mutaffifin, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Bahkan ulama tafsir mengatakan nama sebuah lembah di api neraka namanya wail. Allah mengatakan wailul likulli. Kata-kata likulli, li ini berarti untuk dan kullu berarti semuanya. Dan kalau bergabung antara li dan kullu berarti tidak ada pengecualian. Allah mengatakan wailul likulli, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, siksaan lembah di api neraka untuk semua, tidak terkecuali. Siapakah yang Allah ancam? Ada dua kelompok, humazatil lumazah. Humazah ini kata ulama tafsir maknanya adalah allazi yaibun nasu biqaulihi, orang yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Sibuk lisannya tiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, mengeluarkan kata-kata yang mengundang murkanya Allah dari kata-kata kemaksiatan. Tidak ada nasihat, tidak ada zikir, tidak ada baca Al-Quran. Padahal orang mukmin harus memikirkan semua kata-kata yang keluar dari lisannya. Yang keluar dari lisannya adalah sesuatu emas bernilai, punya bobot, sehingga dicatat dalam buku amalnya. Dan dia menjauhi kata-kata yang justru berbahaya bagi dia, yang akan membuat orang lain membencinya karena kata-kata kasar atau menghina atau menjatuhkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan murka padanya. Dan kita akan dengar lanjutan dari ayat ini, bagaimana Allah mengancam orang-orang yang menyalahgunakan lisannya. Saya akan paparkan panjang lebar hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam membacakan umumnya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutannya lumazah. Beda antara humazah dan lumazah hanya di awal hurufnya. Kalau humazah menggunakan ha dan lumazah menggunakan lam.
Kalau tadi humazah allazi yaibun nasu bighaulihi, orang yang sibuk menceritakan aib orang lain, menjatuhkan, menghina dengan lisannya, maka lumazah adalah allazi yaibun nasu biqafiilihi, orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Temannya pincang, dicontohkan jalannya. Temannya cadel, dicontohkan jalannya. Apa saja kekurangan dari fisik seseorang di depan matanya, maka dijadikan sebagai bahan-bahan olokan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a malahu wa addadah." Yang paling kena dua kelompok ini adalah orang-orang yang selalu secara letterlet maknanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini terjemahan letterlet. Tapi makna tafsirnya adalah orang-orang yang mengejar prestasi-prestasi dunia yang mereka mengira bahwasannya prestasi-prestasi itu akan terus kekal bersama mereka. Teman-teman, menceritakan aib yang ada pada diri seseorang, walaupun ada, namanya ghibah. Dan hukumnya haram atau tidak boleh. Kata Nabi SAW waktu ditanya, apa itu ghibah? Oleh seorang sahabat. Beliau mengatakan, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dasarnya ada pada dirinya dan dia tidak suka diceritakan hal tersebut. Sementara kalau tidak ada padanya, namanya fitnah. Dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan dosanya. Tidak ada celah seorang muslim untuk menyalahgunakan lisannya. Waktu Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, lembah di api neraka untuk semua orang yang selalu menceritakan aib orang lain dan mencontohkan perilaku mereka. Yang mereka ciri-cirinya selalu mengejar prestasi-prestasi dunia. Yahsabu annama lahu ahlada. Allah mengatakan setelah itu, mereka mengira prestasi dunianya akan mengekalkannya di dunia. Kalla, tidak mungkin. La yumbadzanna fil khutamah. Pasti mereka-mereka ini akan dilemparkan ke dalam khutamah. Allah lanjutkan, wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kalian kenapa kalian harus takut, khawatir, jangan sampai masuk ke khutamah? Narullahil muqadah, apinya Allah yang berkobar-kobar. Cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Allah masih sambung lagi. Allati, yang apinya itu tattoli'u alal afidah. Sifatnya api itu kalau dibakar kakinya penghuni neraka nanti, yang humazah dan lumazah ini akan membakar sampai ke jantungnya. Cukup sampai di situ? Tidak lagi. Allah masih sebutkan agar orang betul-betul meninggalkan perbuatan buruk ini. Setelah dikatakan allati tattoli'u alal afidah, innaha, sesungguhnya api itu alaihim mu'sodah, terhadap mereka melengket atau melekat. Tidak cukup sampai di situ teman-teman. Allah menutup surah ini dengan kalimat kata ulama yang luar biasa. Kalimat ini menandakan siksaan yang luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Fi amadim mumaddadah, kata Allah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan. Baiklah, saya akhiri tafsiran saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.